Raja besar, lewat gunung naik turun dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada hari ini, Rabu 16 September 2020 dalam Sapa Malam Gembala, edisi yang ke-129, dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 129 dari Timur Jauh Benar. Ini adalah kisah tentang orang Majus. Bayangkan, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan siapa-siapa, tidak punya tradisi untuk percaya kepada Allah, tetapi mereka datang dari jauh untuk berjumpa dengan Sang Kristus, mengalami kegembiraan, kebahagiaan bersama dengan Sang Mesias. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang yang bersyukur karena Tuhan tidak perlu kita cari, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Tuhanlah yang menemukan kita. Tinggal apakah kita mau setia kepada Dia. Biarlah kehidupan kita menunjukkan hidup yang senantiasa berserah kepada Sang Kristus. Karena itu mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan-Nya untuk menyambut apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, untuk tangan-Mu yang merangkul, merengkuh, mencari kami. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Demikian juga firman-Mu yang setiap hari Engkau berikan, supaya kami boleh dengar-dengaran kepadamu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau menolong untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan, biar masuk ke dalam hati kami, menjadi pelita bagi langkah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya demi Sang Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah mara, air yang pahit. Dan sebagai nas firman Tuhan yang kita baca dari Keluaran pasal 15, Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 25, di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di Mara dan di Elim. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, air putih, ya. Demikian kita sering menyebutnya air putih. Padahal saudara periksa, apakah warnanya putih? Justru tidak ada warnanya sama sekali, justru bening. Seharusnya kita menyebutnya sebagai air bening. Sama seperti sayur-sayur bening, bukan sayur putih, ya. Air bening, bukan air putih. Tapi kita tahulah ungkapan itu air putih. Orang Jawa bilang toyo petak, ya. Artinya ya air minum, ya. Inilah yang kemudian disebut sebagai air putih, air murni yang kita minum. Meskipun
sama-sama tidak berwarna, tetapi rasanya, sahabat GKI Gunung Indah, bisa berbeda-beda loh. Ya, setiap air putih masing-masing di rumah dengan rumah beda. Ya, bahkan ada yang bisa bilang seperti ada manis-manisnya, gitu ya. Nah, benar. Tiap kemasan air minum itu saudara bisa merasakan bedanya. Tapi yang jelas, sahabat GKI Gunung Indah, semuanya sama-sama bisa diminum, semuanya sama-sama menyegarkan. Nah, bagaimana kalau ternyata selama 3 hari saudara berhemat air minum, tidak bisa mendapatkan air minum, dan ketika mendapatkan air, apalagi dalam perjalanan yang jauh, menemukan sumber air ternyata rasanya pahit. Nah, orang Israel mengatakan daerah itu namanya Mara karena airnya pahit. Orang Israel tidak seberuntung saya yang beberapa kali, sahabat GKI Gunung Indah, saya pernah naik gunung. Yang sering saya naiki adalah Gunung Lawu. Ya. Nah, di salah satu jalan mendekati puncak di sana itu ada tempat penampungan air atau cerukan juga. Menampung air hujan, menampung tetesan embun. Kami biasanya seringkali sudah sampai puncak itu sudah habis ya, sudah ringan bawaan karena air sudah habis, dan di sana di dekat puncak itu kami bisa mengambil air di situ ya, dengan tempat yang kami miliki, diminum langsung. Meskipun harus dipisahkan juga itu airnya, ada berudu yang berenang di sana. Mungkin ada yang, nggak begitu ya, tetapi orang haus, itu kami minum dengan senang, dengan segar, dengan laku segar sekali, yang penting segar. Tidak pahit seperti yang ditemukan oleh orang Israel. Ya, beruntung, bersyukur karena Allah tidak pernah meninggalkan orang Israel yang dipimpin oleh Musa. Allah kehidupan selalu punya cara untuk mengatasi masalah, bahkan masalah air pahit di Mara. Itu diubahkan menjadi manis, diubahkan untuk bisa diminum, untuk bisa memberikan kesegaran. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya air minum. Ya, percayakah saudara bahwa Allah kehidupan, Allah yang kita sembah itu sanggup mengubah kehidupan saudara-saudara yang kadang-kadang pahit, diubahkan oleh Allah menjadi manis. Percayakah? Nantikanlah Tuhan. Ya, Tuhan akan mengubah kehidupan saudara yang pahit menjadi manis. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Mara, air yang pahit, itu Engkau ubahkan menjadi manis ketika Engkau merintahkan Musa melemparkan sebatang kayu. Maka kehidupan kami, kehidupan saudara-saudara, sahabat-sahabat GKI Gunung Indah yang saat ini berada dalam kepahitan atau suatu waktu berada dalam kepahitan, ketika mereka datang kepadamu, maka Engkau akan menolong supaya kami melakukan sesuatu dan mengubahkan kehidupan yang pahit itu menjadi manis. Kami percaya dan bersandar kepadamu. Engkau memberkati sahabat-sahabat GKI Gunung Indah untuk memiliki kehidupan yang manis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, sambil percaya kepada Tuhan, mari kita senantiasa menyambut kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 129 sebagai lagu penutup. Kita menyanyikan bait yang kedua. Lahir Raja damai baka, masku bawa kepadanya, karena Ia memerintah sampai selamanya. Oh, bintang pandu
Tetaplah bersama Sang Kristus yang akan mengubahkan hidupmu yang pahit menjadi manis. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.